Shalom saudara, welcome home. Saya percaya keadaan saudara di rumah-rumah sehat dan terus bersuka cita. Amin. Beberapa saat lagi kita akan beribadah online. Mari sama-sama menyembah Tuhan dan nantikan hadirat-Nya. Saya percaya Tuhan akan melawat kita dengan dahsyat di rumah-rumah dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Roh Kudus pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya hadirat-Mu Kau nyatakan Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap ibadah sama-sama katakan, Amin. Shalom saudara dimanapun Anda berada. Mari beribadah hari ini dengan sukacita. Karena di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kuasa, dan ada mujizat. Amin. Come on. Allah yang
rasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Kasih Tuhan Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. kami Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari saudara di rumah, angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ya raya lama shikara ya lama raya lama raya lama raya lama shikara. Ya lama shikara ya raya lama. Lama shikara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembah, Kami kangen sama Engkau Tuhan. Ku sembah. Oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
hidup kami Tuhan. I exalt Kami bawa penyakit kami Tuhan Yesus. Kami bawa beban kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. I exalt Thee. I exalt, We exalt You Lord. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Oh Shalom saudara, puji Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah hidup dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 sampai 3 mencatat, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita mesti hati-hati sekalipun kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk selanjutnya, Alkitab berkata kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara kita hidup dalam kebenaran Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel waktu dulu itu mereka tuh giat untuk Allah, ya, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka yang melayani, khususnya mereka itu umat Tuhan ini biasa berpuasa 2 kali seminggu dan sebagainya. Ya, tapi dikatakan bahwa ternyata karena tanpa pengertian yang benar, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akibatnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kalau kita nggak hati-hati, kita pikir kita udah benar. Kita pakai standar kebenaran yang bukan Alkitab, tapi diri sendiri. Atau dunia, ukurannya kebenaran mayoritas. Ternyata tidak demikian. Belum tentu suara terbanyak itu betul menurut Alkitab. Yang betul adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran adalah kebenaran. Ya, jadi tidak bisa dicampur adukkan, dikompromikan dalam arti ya, yang benar itu kalau semua orang, mayoritas orang senang, happy, mengakuinya dan sebagainya. Saudara, mari saya mau mengajak kita melalui tema hidup dalam kebenaran Allah ini supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita melakukannya, bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi kita melakukan kebenaran Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, kita akan mengetahui kebenaran, maksudnya itu kita akan dimerdekakan. Orang yang hidup benar, dia justru bukan orang yang stres, tertekan. Gara-gara, wah harus lakukan ini, nggak boleh gitu. Oh bukan, orang yang hidup dalam kebenaran justru dia bersyukur bahwa dengan dia mengetahui kebenaran, dia dimerdekakan. Dari apa? Dari kesesatan, dari tekanan, dari cara hidup yang salah yang bisa membawa kehancuran bahkan kebinasaan. Nah, mari saya mau sampaikan ada 3 hal yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran Allah. Paling tidak ada 3 hal. 1,
Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran Allah itu, artinya kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, hidup kita pasti beda. Tidak sama dengan orang-orang dunia yang belum mengenal kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini akal budi kita, pola pikir kita, atau yang disebut paradigma, itu harus berubah. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, ada yang baik, ada yang berkenan, dan juga ada yang sempurna. Tuhan mau saudara dan saya menjadi sempurna. Sekarang belum, tapi kita diproses menuju kepada kesempurnaan. Nah, itulah kenapa kita harus menjadi tidak serupa ya dengan dunia ini, dan tiap hari pola pikir kita, mindset kita harus dirubah terus. Dengan cara gimana? Baca Alkitab kita. Ya, saya berdoa saudara yang belum membaca Alkitab setiap hari sampai saat ini, saya berdoa Tuhan menjamah hati saudara, dan untuk kebaikan kita sendiri, baca Alkitab kita, renungkan. Bahkan dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, dikatakan perkatakan itu. Tuhan kasih tahu caranya menang kepada Yosua. Melawan, menghadapi musuh, bahkan yang disebut raksasa. Kita dalam hidup ini menghadapi raksasa, persoalan-persoalan yang berat, yang sulit untuk kita atasi dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita merenungkan, memperkatakan, lalu melakukan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat nanti di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan halaman 1864 dan 1865 dijelaskan di sana yang dimaksud janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, yaitu satu. Ya, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah pemerintahan iblis. Ya, jadi kita perlu belajar. Banyak orang Kristen sulit membedakan ini yang mana yang dari Tuhan, yang mana sebetulnya dari dunia yang dikatakan di bawah pemerintahan iblis, di bawah pengaruh, under control. Ya, dikatakan di dalam ayat yang lain. Nah, saudara, jadi kita harus bisa membedakan ini. Yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Nah, orang Kristen harus tegas, saudara, ya, untuk tidak hanya mengikuti yang populer. Kita jadi anak-anak Tuhan bukan mengejar popularitas. Ya, soal nama kita masyhur seperti Abraham, Tuhan berjanji namamu akan masyhur. Tapi itu bukan tujuan Abraham, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan, hidup dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawian di sekitar gereja. Seperti keserakahan, mementingkan diri, pemikiran humanistik, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, banyak sekali saudara, dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senonoh, ya, bahasa yang nggak sopan, nggak patut, hiburan duniawi, saudara mesti hati-hati, ya, hiburan baik itu lewat televisi dan sebagainya, saudara, ada hiburan-hiburan yang sebetulnya itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita, bahkan bisa merusak kalau kita tidak pandai-pandai memilah. Ya, baik itu melihat lewat YouTube contohnya, lewat platform yang ada. Kita mesti hati-hati di era di mana era digital, banyak hoax, banyak hal-hal yang belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya baik. Saudara,
Dan saya berdoa kiranya hikmat Tuhan menuntun kita. Lalu apalagi pakaian yang tidak sopan. Banyak orang berpikir, oh ini kan pakaian saya sendiri, saya beli sendiri. Ya, kok orang bisa menentukan harus begini? Oh bukan, saudara. Kita berpakaian bukan untuk diri kita sendiri. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berpakaian untuk, sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup bukan untuk hanya diri kita sendiri. Lalu apalagi? Kedursilaan, narkotika, minuman keras, dan persekutuan dengan orang duniawi. Yang keempat, ya ini dari Alkitab, sekali lagi saya ulangi, ini dari Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Yang gampangnya Alkitabnya orang-orang insan Pentakosta. Pikiran kita, dikatakan yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca, seperti yang saya sampaikan tadi, serta merenungkan firman-Nya. Rencana dan cita-cita kita, ya, saya ulangi, rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran sorgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara. Kan ada mungkin saudara dengar orang berkata, oh kita harus mengikuti zaman, gereja harus ikuti zaman. Nanti dulu saudara, ngikuti zamannya ini harus dikaji lagi, tetap tidak keluar dari standar kerajaan Allah. Kebenaran Allah yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab firman Tuhan. Maka saya selalu suka katakan back to the Bible. Ukurannya bukan karena orang itu hebat, karena dia pinter, karena dia pengetahuan teologinya bagus, ya, karena dia sering mendapat penglihatan, karena dia melakukan, Tuhan pakai dia melakukan banyak mujizat. Ukurannya bukan itu. Semua itu perlu, ya. Semua yang saya sebutkan tadi itu perlu, tapi itu bukan patokan. Patokannya adalah kembali kepada kebenaran Allah yang telah ditulis melalui ilham Roh Kudus di dalam Alkitab. Nah, hal yang kedua, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti berkati, Tuhan akan pakai kita khususnya hari-hari ini untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, kita sudah banyak belajar bagaimana Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, ada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam kitab Ibrani. Ya, mereka dibela Tuhan karena mereka berani bayar harga, bahkan mereka siap kehilangan nyawa mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Yusuf, ya, banyak alami penderitaan, ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, hampir dibunuh, ya, akhirnya kemudian dibuang. Kita kalau belajar sungguh-sungguh, ya ini sangat menyiksa sekali. Saudaranya, bukan orang lain, ya, membuang ke sumur, lalu diangkat sebentar dijual sampai akhirnya menjadi budak. Saudara, sudah lumayan enak ya kerja di rumah Potifar, tiba-tiba difitnah oleh istri Potifar dan kemudian masuk dalam penjara, tunggu 2 tahun. Karena ternyata dia pesan kepada juru minuman, tolong sampaikan bahwa aku ini tidak salah, tolong sampaikan kepada Raja Firaun. Tapi Tuhan rupanya masih memproses karakter Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Yusuf secara luar biasa, berdampak kepada dunia pada waktu itu dan untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel dari kelaparan dan kebinasaan. Dan karena Yusuf sabar, mau dibentuk, berani bayar harga, mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan, maka Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Sampai hari ini sejarah mencatat Yusuf orang yang dikenan oleh Tuhan, dibela, diberkati. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau kita berani hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, saya tidak perlu panjang lebarkan, banyak contoh Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Ngalami pembelaan luar biasa, dibebaskan dari cengkraman kematian karena singa. Ya, Daniel dibuang ke gua singa, Sadra, Mesa, Abednego. Kemudian mereka juga dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak terbakar. Bahkan bau hangus pun tidak
ada pada mereka waktu mereka kemudian dipanggil keluar, saudara, dari dapur api yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali, saudara, karena murka raja pada waktu itu. Tapi akhirnya raja harus mengakui bahwa Allahnya Sadra, Mesa, Abednego sangat luar biasa, sanggup memelihara orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran Allah berapapun harga yang harus mereka bayar. Saudara, saya mau akhiri dengan yang ketiga ini. Kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka kita akan memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Apapun situasi yang kita alami, meski secara akal itu bukan hal yang mudah. Ya, hidup dalam kebenaran Allah memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Rasul Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 26 dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, aniaya mereka alami, Paulus dan Silas ini. Tapi mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian, ngucap syukur, saudara. Karena mereka harus bayar harga demi hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini. Mungkin engkau terbaring, ya, sakit di rumah atau di rumah sakit, ya. Tapi Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan melakukan mujizat ketika saudara bersyukur, ketika kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, bilang Tuhan terima kasih, aku nggak sepenuhnya mengerti kenapa hal ini terjadi dalam hidupku, tapi aku percaya. Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, anak-anaknya. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau peduli kepada kami. Tuhan, sembuhkan. Saat ini yang sakit, terima dengan iman. Jadilah sembuh. Jadilah kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dibebaskan. Dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang putus asa. Saat ini, terimalah pengharapan itu. Percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mau menolong kita. Terima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu.
Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Sastrin. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh memberkati kami semua di tempat ini, dan kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Hari ini kami percaya semua diberkati oleh karena firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, juga Bapak Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan wakilnya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memperlengkapi semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Kami percaya lawatan dan kegerakan Tuhan akan terjadi di Indonesia, dan diberkatilah umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami percaya kasih-Mu, mujizat-Mu, kuasa lawatan-Mu melawat setiap kami semua yang mengikuti tayangan ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekali mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.